Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita sungguh berlimpah syukur dan sukacita karena Tuhan telah membangunkan kita dan menyatukan kita kembali berjumpa di ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM, di mana edisi hari ini Selasa 4 Februari 2025 bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra, bersama kita akan diterangi sabda Tuhan dalam tema rahasia yang dinyatakan, yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25. Karena itu mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan dan pertolongan kami. Di dalam nama Sang Firman, Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan kami. Kami mengucap syukur untuk malam yang telah kami lewati. Engkau menjaga kami saat beristirahat dan memulihkan tubuh kami. Engkau membangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan telah membentangkan sebuah hari yang cerah. Segala yang terbaik telah kami terima, bahkan sebelum kami memintanya. Sebab apa yang kami alami semata karena kemurahan dan kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Sungguh kami terharu dan bersyukur akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kini, sebelum kami bersama melewati hari, kami berteduh di hadirat-Mu. Sebab hanya oleh firman-Mu kami memperoleh kekuatan menjalani hidup seturut dengan rancangan-Mu. Dengan demikian kami pun boleh menikmati lebih sempurna segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah di tengah kami, Roh-Mu yang kudus memampukan kami sungguh untuk mendengar, mengerti, dan menjadikan kami pelaku-pelaku sabda-Mu. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami, dan kini bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini Selasa 4 Februari 2025, kita belajar rahasia yang dinyatakan. Diambil dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25. Yang demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman.
Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan mengatakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apa bagi kita ukuran bahwa ibadah itu sesuatu yang sungguh-sungguh baik dan bermakna? Ibadah yang sungguh-sungguh sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita, apa ukurannya? Terkadang kita mendengar jawaban pada pujiannya. Kalau pujiannya begitu indah, menyentuh hati dan membawa jiwa menyembah Tuhan, itu ibadah yang baik. Atau juga ada jawaban lain pada warta firman atau khotbah. Kalau khotbahnya lucu, terasa menyegarkan, atau khotbahnya itu sebuah teguran yang meneguhkan semangat, itu adalah ibadah yang baik dan bermakna. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bukan masalah pujian dan khotbah. Sejatinya ukuran ibadah yang sungguh baik dan bermakna adalah pengalaman merasakan kehadiran Allah. Dan inilah yang kemudian ditegur secara kasih oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Mereka pun mempersoalkan sebuah makna ibadah. Karena bagi orang-orang Korintus, sebuah ibadah yang baik juga ditentukan dengan yang namanya karunia bahasa roh. Bahasa yang dipercaya sebagai bahasa malaikat, bahasa surgawi yang datang dari Tuhan, dan karena itu dengan berbahasa roh, itu adalah bahasa yang tertinggi. Dan demikian juga berarti menjadi ibadah yang terbaik. Padahal, apakah artinya demikian? Apakah hanya dengan bahasa roh manusia berjumpa dengan Allah? Paulus menegur dengan keras. Dikatakan di ayat 20, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Justru kalau berpikir bahwa bahasa roh itu bahasa malaikat dan menjadikan makna ibadah itu yang tertinggi, itu kekanak-kanakan. Karena sejatinya bahasa roh tidak ada yang mengerti. Dan berarti kalau kamu menggunakan bahasa roh yang tidak dapat dimengerti banyak orang, kamu sejatinya adalah pamer. Dan itu adalah sifat kekanak-kanakan. Kita tahu bahwa kalau kita melihat seorang anak-anak selalu pamer, main dokter-dokteran, tukang-tukangan. Tetapi betapapun dengan meyakinkan dokter-dokteran dan tukang-tukangan, itu hanya pamer, tetapi bukan pada esensi. Dan kita tahu itu hanya sebuah permainan. Betapa menyedihkan itu juga berlaku dalam hal rohani, dalam hal ibadah. Rasul Paulus lalu melanjutkan teguran. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan.
Yang dikatakan Paulus ini mengutip dari Yesaya 28 ayat 9 sampai 12. Paulus mengingatkan dari perjanjian lama, ada saatnya dulu bangsa Israel ditegur oleh para nabi dengan bahasa sendiri, tetapi tidak mendengar. Lalu Allah menyerahkan bangsa Israel kepada Asyur, ditaklukkan, dan akhirnya mereka harus ditindas. Dan mereka harus berjumpa dan belajar bahasa yang tidak mereka pahami. Itu pun tidak membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Karena itu, jika bangsa Israel dengan bahasa sendiri saja mengeraskan hati, dibuang, diduduki bangsa Asyur, dan berjumpa bahasa lain pun juga tidak lagi berbalik. Bukankah demikian juga dengan bahasa roh? Apakah itu menjadikan semakin beriman? Apakah itu menjadi bahasa malaikat yang tertinggi? Maka di ayat 22, Paulus mengatakan bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Sebab karunia untuk orang yang beriman adalah bernubuat. Di sini Paulus mengatakan, bahasa roh tidak boleh menjadi batu sandungan. Benar, itu adalah karunia roh Allah, tetapi membangun secara pribadi. Tidak boleh dipamerkan, apalagi dibawa ke dalam ibadah. Justru ketika bahasa roh di dalam ibadah, dan dikatakan ketika seluruh jemaat berkumpul dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Karunia Allah yang seharusnya menjadi berkat membangun malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Iman itu harus membangun diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Mungkinkah hadirat Allah dirasakan ketika orang hadir dan melihat serta bahkan menyangka orang-orang yang berkumpul itu sebagai orang-orang gila? Ibadah yang sejati justru seharusnya membuat diri kita itu sadar. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang membutuhkan rahmat Allah. Karena itu saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dengan jelas selalu Paulus mengatakan, tetapi kalau semua orang bernubuat, masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan. Imannya akan dibangun dan diselidiki oleh semua, merasakan hadirat Tuhan, maka segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ibadah akan membangun bahwa orang merasakan hadirat Allah. Ibadah sangat menjadi keliru jika malah menjadi ajang pamer, karena itu sejatinya sebuah kesombongan rohani. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu biarlah jika kita memiliki karunia pribadi seperti bahasa roh, itu akan menjadi karunia Allah yang sesungguhnya membangun kita. Tetapi jangan dibawa dalam pertemuan supaya tidak menjadi batu sandungan. Sebab jika iman kita telah dibangun bahasa roh, seharusnya juga iman kita justru juga menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah selama kehidupan kita sehari-hari justru menyaksikan ibadah-ibadah dengan bahasa daerah terkadang mulai ditinggalkan dengan alasan sudah tidak lagi dapat memahami dan mengerti bahasa daerah yang sejatinya bahasa ibu? Banyak gereja-gereja berjuang, banyak gereja-gereja mengusahakan,
supaya setiap orang Kristen tetap mencintai bahasa ibunya, identitas budayanya, supaya dibangun dalam kebenaran firman. Tetapi bagaimana mungkin jemaat akan dibangun dengan sebuah pertemuan melalui bahasa yang tidak dimengerti? Dan justru di situ orang tidak akan mengerti dan bahkan tidak bisa merasakan hadirat Allah yang sejatinya hakikat dari ibadah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, terus membangun iman dan tetaplah menjadi berkat, jangan menjadi sandungan. Dan terkadang justru sandungan diawali ketika kita merasa lebih baik, merasa lebih suci, sebagaimana orang-orang Korintus merasa menjadi lebih rohani dengan karunia bahasa roh, tetapi ibadahnya menjadi gagal dan hidupnya malah menjadi batu sandungan. Kiranya itu pun menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri sabda Tuhan ini bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan bersukacita oleh kebenaran Allah, hati, pikiran, dan jiwa kami boleh diterangi, supaya perasaan menjadi lebih baik dari orang lain. Bahkan ketika kami membanggakan apa yang ada pada diri kami, justru menjadi batu sandungan yang tidak membangun orang lain. Bahkan orang lain tidak dapat merasakan hadirat Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mohon ampun. Biarlah iman kami yang terus dibangun adalah iman juga yang menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kini kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Karena itu ampuni dosa dan kesalahan kami, besertalah di sepanjang kehidupan kami, dan firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi jiwa, supaya kami melewati hari ini dengan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Inilah seru doa syukur permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kebersamaan kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia pemeliharaan Allah Bapa, dan kasih penghiburan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari di dalam Embun Pagi, edisi Selasa 4 Februari 2025. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf jika ada atur tutur ucapan saya yang kurang berkenan. Dan akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.